maksud gue tuh waktu diumumin KPU 3,87, itu memang sebelumnya udah tahu 3,87. Oh enggak, ya maksudnya kita tahu ya dari KPU. Dari KPU itu. Karena hitungan kita kan nggak 3,87, angkanya masih gede banget bro. Di kabupaten kota kita gede banget, di daerah kita kan masih gede banget, dan ini suara-suara masyarakat, amanah masyarakat yang akan tetap kita jaga. Tapi sebagai ketum resmi, ada 3 nama yang berusaha menjadi pesaingnya Pak Mardiono. Jadi ada nama Soeharto Monoarfa, kemudian Romahur Muzi, dan Sandiaga Uno. Itu bener nggak? Sudah mulai ada nama-nama itu yang muncul untuk memimpin P3? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini nama acara gue ini bocorin tipis-tipis, bukan bocorin tipis-tipis. Ntar ada bocor yang lain. Tipis-tipis gitu. Kasih tahu kita tipis-tipis lah. Nama segmennya mau Ucup dikasih nama tipis-tipis. Tipis-tipis. Padahal Ucup tebel. Mas Imam, ini sebagai jubirnya, lu jubirnya Pak Mardiono atau jubirnya? Jubirnya Pak Mardiono. Bukan jubir P3 jadi. Kalau jubir P3 banyak ya? Ada Mas Awi, ada Pak Doni Tokan. Kalau gue jubir PLT Ketua Umum P3 Pak Muhammad Mardiono. Mardiono. Itu sebetulnya waktu kan kita pengumuman tanggal 20 Oktober ya? Iya. Tanggal 20 Oktober 2000 itu kok 20 Oktober 20 Maret. 20 Maret. 20 Maret 2024 diumumin oleh KPU. Nah, itu tanggal 18, tanggal 19 tuh di markas P3 tuh gimana tuh? Kondisinya. Kami waktu itu gini bro, suasananya masih optimis karena kita kan punya pusat tabulasi nasional di P3 di Diponegoro 10 itu lantai 3. Kami masih meyakini itu di atas 4%. Kita tuh punya hitungan 4,04, 4,05. Oke. Apalagi kita dapat informasi nanti kalau ini gue belum bisa rilis ya. DPRD kabupaten kota kita dan provinsi kita angkanya tinggi bro. Oh, maksud lo nggak bisa dirilis ntar mesti gue edit atau gimana? Enggak. Nanti Pak Mardiono akan nyampein duluan. Gue nggak bisa offside. Tapi angkanya tinggi, akan jauh dibandingkan perolehan nasional untuk DPR RI. Oke. Jadi kita masih yakin tuh. Jadi kalau lo tanya 1-2 hari sebelum pengumuman, kita masih yakin. Gue juga masih muncul di beberapa media. Enggak kan, gue inget tuh, kita kan sebelumnya ada jadwal syuting juga tuh kan di Berisik. Terus lo bilang, gue belum bisa ninggalin tempat nih, lagi ngawal suara. Nah itu emang kondisinya segenting itu atau gimana? Iya, jadi kita tahu ini mungkin ada kemungkinan penurunan, ada hal-hal itu mulai terpantau karena kalau kita coblos itu tanggal 14 Februari bro, tanggal 17 itu kita udah melototin. Jadi jam per jam, menit ke menit, kita tahu tuh peralihan suara. Misalnya waktu Sirekap awal-awal tuh kan kacau banget kita tiba-tiba DKI 2 hilang 200.000. Berapa jam kemudian di sini hilang sekian-sekian. Itu kita udah mantau terus tuh. Kita tahu jamnya di mana, lokasinya di mana, hilangnya berapa kita tahu. Dan kita langsung lapor ke teman-teman LO yang ada di KPU dan seterusnya gitu. Biro Hukum kita juga langsung kerja dan seterusnya. Jadi memang kalau balik lagi ke pertanyaan awal lo, kita memang udah mencium wah nih kita insya Allah unggul, tapi ini maksudnya lolos PT, tapi mungkin angkanya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita masih yakin lolos. Makanya waktu lo ngajak syuting, gue sambil mikir nih kan kita lagi melotot nih, jangan sampai kehilangan momen gitu. Karena nih partai kan bersejarah, nih partai kan punya apa ya? Ya punya legacy, cerita sejarah lah. Ini warisan ulama-ulama kita dan seterusnya gitu. Kita berharap betul generasi-generasi kita ini bisa ngelanjutin gitu. Nggak mau partai ini nggak eksis lagi. Gitu. Gue sih termasuk yang sedih ya, karena partai ini juga punya sejarah di gue. Guru ngaji gue nih P3 dan dia udah pasang Ka'bah juga bos. Maksud gue kalau nggak lolos sih menyedihkan ya. Nah terus pada saat pengumuman itu kan kurang 0,13 ya. 3,87 kan 0,13 lah kurangnya itu. Betul. Itu udah tahu dari awal atau pas diumumin resmi baru bereaksi tuh? Enggak, kita kan emang udah ngumpulin dokumen bro. Kita udah tahu daerah ini harusnya sekian kok jadi sekian, harusnya sekian jadi sekian. Enggak, maksud saya
maksud gue tuh waktu diumumin KPU 3,87, itu memang sebelumnya udah tahu 3,87. Oh enggak, ya maksudnya kita tahu ya dari KPU. Dari KPU itu. Karena hitungan kita kan enggak 3,87. Wah, ada Ustadz nih. Nggak apa-apa, boleh Tat, sini Tat. Ini boleh kok nih. Ini teman-teman ya, ntar abis dari Mas Imam kita ngobrol juga sama yang lewat ini. Tat, jangan Tat. Masya Allah. Lah Ustadz lewat sini juga nggak apa-apa. Itu kita ajak ngobrol Ustadz. Jadi taunya tuh pas bener-bener diumumin sama Ketua KPU. Iyalah. Terus apa reaksinya Pak Mardiono terutama? Lempar buku, lempar aswak, atau astagfirullahaladzim? Pak Mardiono kan politisi setidaknya 26 tahun di P3 dari tingkat yang paling bawah, dari DPC di Cilegon, DPW Banten, terus sampai pernah jadi ketua Bapilu dan seterusnya ya, sampai akhirnya menjadi ketua umum. Jadi begitu menerima hasil itu ya beliau langsung secara strategik dan taktis, kayak teman-teman ini ada realitas kayak gini, kita memang harus hormati keputusan atau hasil tabulasi nasional dari KPU. Sekarang ya waktunya kita terus berikhtiar dan berjuang karena pemilu belum selesai. Bahkan secara argumentatif gitu ya, kan bisa dibilang KPU belum bilang P3 nggak lolos, cuman sekarang ada perolehan suara hasil tabulasi nasional gitu yang diumumkan. Nah itu yang mau kita challenge gitu. Tapi udah ke MK udah? Udah daftar di pas tenggat terakhir ya, hari Sabtu malam. Berarti kalau lu kurang 0,13 dan kata P3 itu 4,04, berarti sebetulnya lu hilang 0,17 lah. Ya kurang lebih gitu. 0,17 itu sebenarnya nggak terlalu banyak tuh untuk ukuran P3 tuh. Bahkan kalau satu suara satu TPS aja tambahan itu masih lewat jauh tuh kan. TPS 800.000, lu paling butuh 200-300.000 kan suaranya. Oh gitu. Nah terus Pak Mardiono di hari itu nelpon Jokowi atau nelpon aparat atau gimana tuh, atau ya udah gitu? Enggak, langsung boleh Tat, langsung Tat. Udah santai aja. Ini lagi latihan Tat. Sini lo sini Tat. Ya boleh dong, salam. Salaman dulu lah, salaman dulu. Salaman dulu. Mau silakan Tat, silakan Tat. Ya Ustaz jangan di sini juga. Ustaz di sini saya bingung. Ustaz di sini saya bingung. Nah itu gimana bro? Waktu ada telepon Jokowi atau telepon siapa? Enggak, langsung ngumpulin internal. Ngumpulin majelis-majelis. P3 kan punya stakeholder ya. Ada majelis, kemudian kan ada majelis syariah, pakar, majelis kehormatan, majelis pertimbangan, semua dikumpulin. Nah, kondisinya waktu itu pada saat pengumuman tuh gelisah, amarah. Seperti yang disampaikan Mas Awi, ini teman lo juga kan, Mas Awi, Mas Ahmad Baidowi. Ya kita kalau shock kena shock ya, masa iya nggak shock gitu? Apalagi dia ya masuk 3 besar, suara terbanyak bos. Nomor 2 bro. Nomor 3 apa nomor 2? 2 kalau nggak salah, 350 ribuan kalau nggak salah, Mas Awi. Ya kita shock sama shock gitu, cuman ya kan ya harus terukur shocknya itu. Ya Pak Mardiono langsung kebanyakan sih konsolidasi internal dulu gitu. Kita ngobrol sama para pihak di internal P3, terus kira-kira ke depan langkah politiknya apa aja. Nah, siapa yang dianggap paling bertanggung jawab sih? Ya, dengan kekurangan 0,13% ini? Semua lah, ini kan kerja bareng. Enggak, itu kan ada pengamat yang kurang ajar banget teman tuh pengamat. Bukan Henry Satrio tuh. Dia pokoknya ada pengamat lah. Dia bilang gini, ini gara-garanya kurang 0,13% itu P3 itu nggak alert waktu di 2019 suara cuma 4% lebih dikit gitu. 4,7 4,6 gitu kan. 4,5. Ya ntar dicek lagi. Terus malah sibuk konflik internal, ada pergantian ketua umum segala macam. Masa itu. Itu benar gak tuh? Apakah konflik internal itu adalah salah satu yang membuat akhirnya P3 nggak lolos PT gitu. Terus kemudian ada, ini masih pengamat yang rese ini ngomong nih, dia bilang masuknya Sandiaga juga terlalu mepet, jadi nggak membawa dampak apa-apa. Jadi sebetulnya tuh waktu dirapatin, dievaluasi apa sih penyebabnya yang beneran itu? Kalau kita tuh ngelihatnya pertama, apapun ini kerja bersama, kita nggak mau saling menyalahkan. Tapi poin kedua gua, yang perlu kita tahu ya, justru di era Pak Mardiono ini menghadapi pemilu itu kita nggak punya kasus hukum. Oke kan? 2019 kalau ada terus.
ada kasus hukum. Ketuanya terus. 2014 ada kasus hukum. Iya, iya. Ada dualisme kepemimpinan. Iya. Di zaman Pak Mardiono ini berhasil diredam. Semua faksi, semua misalnya misalnya bisa dibilang faksi atau kubu itu semua bisa kondusif, bisa satu barisan. Itu justru terjadi di era Pak Mardiono. Tapi kan kalau kita lo salah satu yang berteriak kencang ya tentang kontestasi elektoral sekarang kan. Ada yang bilang elektoral sekarang memang salah satu yang paling sulit. Ya kan, ada yang bilang ini pemilu yang cukup brutal misalnya dalam tanda petik begitu ya. Walaupun gue nggak mau masuk ke situ, cuman bagi partai seperti P3 yang ideologis, yang caleg-calegnya sebagiannya ulama, sebagiannya ya kan aktivis-aktivis pro-demokrasi, aktivis-aktivis keagamaan, kan pasti nggak mudah loh kontestasi di tengah suasana yang money politicsnya tinggi, jual beli suaranya tinggi, ini kan repot bro. Ini ada yang bilang salah satu strateginya P3 sekarang supaya bisa lolos PT langsung kena tambah 0,13% atau 0,14% supaya lewat 4% dikit. Itu adalah bergabung dengan koalisi Prabowo supaya didukung oleh penguasa sehingga tabulasinya yang biasanya quote and quote mohon maaf juga ya, berpihak pada penguasa akhirnya berpihak juga ke P3. Nah itu kan hypothetically kan pertanyaannya kan, itu kan hipotesa ya. Kalau kita sih pada dasarnya pengennya lurus-lurus aja. Sekarang jalan yang masih terbuka lebar adalah MK. Kita nggak pernah ngerasa kalah karena hitungan kita nggak kalah, itu yang kita jalanin. Nah soal ke depan, soal koalisi, kalau boleh jujur itu memang masih dalam pembicaraan di level pimpinan. Dan kita masih sebenarnya energi kita tuh sibuk ngurusin MK. Itu yang paling urgent. Ada amarah nggak sih sebenarnya di P3? Marah misalnya ke kelompok ini, ke lembaga ini, atau ada nggak marah itu? Enggak sih. Nggak marah? Nggak merasa dikebiri penguasa apa? Nggak ke situ sih, kita sih. Nggak marah? Nggak marah ke KPU juga? Nggak. Nggak marah ke Bawaslu? Nggak, karena gini loh bro. Gue nggak tahu ya kalau partai lain ya, karena kalau P3 itu kita tuh semenjak awal si rekap rame, itu yang lain rame, kita sebenarnya bukan kita nggak rame ya, kan kita sempet juga ya Mas Robi ngomong, Mas Awi ngomong, tapi lebih dari itu kita di belakang LO kita yang berhubungan dengan KPU tuh langsung gercep gitu, langsung bilang, ini lurusin dong, ini yang benar kayak gimana, ini sore kita kok kurang, ini kok gini, jadi kita emang sedari awal ngambil posisi itu, jadi apa ya, kalau ngerasa dicurangin apa segala macam, kita nggak ke situ sih. Kita berusaha lurus gitu. Nah itu kalau ternyata emang ya udah gitu ya, nggak nambah terus nggak lolos Senayan, what will happen tuh dengan P3? Restrukturisasi pengurus kah, atau terima gitu aja, atau kalau itu ada forumnya bro, masih ada muktamar misalnya kalau memang harus ada hal tersebut. Tapi kalaupun ya kemungkinan buruk itu yang terjadi, kita mungkin perlu tetap punya kepala tegak. Kita masih punya kekuatan misalnya di kabupaten, kota, dan provinsi. Ini lagi-lagi sebenarnya gue tahu angkanya, tapi gue nggak bisa umumin sekarang karena nanti Pak Ketum langsung yang akan ngumumin. Angkanya masih gede banget bro. Di kabupaten kota kita gede banget, di daerah kita akan masih gede banget, dan ini suara-suara masyarakat, amanah masyarakat yang akan tetap kita jaga. Kita masih kepengen punya perwakilan di daerah tingkat 2, yang daerah tingkat 1, yang bisa mewakili suara-suara publik gitu. Bahwa ada realitas misalnya di DPR belum ada keterwakilannya, itu realitas yang lain, menjadi pembelajaran, menjadi mungkin cambuk gitu ya, otokritik ke internal untuk P3 mungkin akan kontestasi lagi, lebih tangguh lagi di 2029. Tapi sampai hari ini kita masih yakin bahwa perjuangan di MK itu insya Allah gitu ya, dengan dukungan pemirsa semua, mudah-mudahan bisa lolos, itu yang kita harapkan. Seperti yang Hensat bilang, sebenarnya ini angka nggak gede-gede amat, bahkan nggak nyampe 200.000, 193 ribuan gitu, dan itu make sense sih. Suaranya Mas Awi aja 350.000 bro, gitu maksud gua. Ini sebenarnya masuk akal banget gitu untuk kita dapat gitu. Jadi optimis bakal lolos?
Kita masih optimis lolos, Oke. insya Allah. Apakah optimisme P3 untuk lolos itu juga dikarenakan Arsul Sani jadi hakim MK? Enggak dong. Justru Pak Arsul itu kalau lo perhatiin dia menanggalkan semua atribusi yang memungkinkan untuk terjadinya konflik kepentingan. Bahkan kan Pak Arsul tidak akan menyidangkan perkara-perkara yang berhubungan dengan P3 kan. Nah, sejak keputusan KPU, apakah ketum sudah ketemu Pak Jokowi misalnya? Setahu gue belum. Atau parpol-parpol lain? Kalau parpol lain, gue rasa orang politik itu ya kerjaannya kan diskusi, kerjaannya komunikasi, ngobrol. Ada hipotesa ya bro, sejak bergabung dengan penguasa itu, suara P3 itu turun terus. Itu ada tuh pengawat politik, rese banget teman tuh orang. Turun terus tuh kalau bergabung penguasa. Apakah tidak ingin dicoba bila nanti lolos parlemen, kemudian tetap menjadi oposisi atau bahasanya kita di luar pemerintahan bersama dengan PDI Perjuangan, itu kira-kira gimana? Iya, kalau di luar pemerintahan kan zaman Orde Baru udah di luar pemerintahan. Ya kalau itu mah emang iya, kan? gimana lagi dong. Terus kalau dalam pemerintahan kita juga pernah ya, alhamdulillah ya sampai zaman Pak Jokowi juga kita di dalam pemerintahan. Sampai sekarang Pak Mardiono masih utusan khusus presiden. Ya itu makanya selama di dalam pemerintahan kan turun terus tuh elektabilitasnya P3. Apa nggak mau coba kayak zamannya Orde Baru jadi oposisi di luar pemerintahan bersama PDI Perjuangan? Ini balik ke pertanyaan lo yang pertama, kenapa suara P3 turun? Kan kita nggak bisa menyalahkan misalnya satu faktor. Oke. Banyak faktor mungkin yang harus kita kaji lagi dan berada di dalam ataupun di luar pemerintahan, mungkin itu salah satu faktor bisa jadi itu akan dipikirin nanti sama para pimpinan-pimpinan P3, tetapi sebenarnya banyak hal lain juga yang mungkin perlu diberesin sama P3. Desas-desus ada 3 nama lain yang berusaha mendongkel ya atau menggantikan Pak Mardiono sebagai ketum, walaupun Pak Mardiono juga masih PLT. Tapi sebagai ketum resmi ada 3 nama yang berusaha menjadi pesaingnya Pak Mardiono. Jadi ada nama Soeharto Monoarfa, kemudian Roma Hurmuzi, dan Sandiaga Uno. Itu bener nggak? Sudah mulai ada nama-nama itu yang muncul untuk memimpin P3? Gue malah baru denger dari lu sih. Dia emang ya gitu ya? Mungkin lu emang informasi lu lebih banyak bro. Oh iya. Tapi ya memang. Lu bukannya WhatsApp gue tadi nggak ya? Enggak. Harus minta ditanya nggak ya? Enggak ya? Jadi itu desas-desus saja. Ya namanya juga orang punya persepsi, ya boleh-boleh aja. Menurut lo Pak Mardiono dalam waktu dekat akan ketemu Jokowi dulu atau ketemu Prabowo dulu? Nggak tahu gua, karena tapi katanya Pak Prabowo mau datang ke P3 tuh. Sudah ada jadwal? Minimal gua nggak tahu. Oh gitu ya. Kalau lo tuh ke kantor nggak sih kebanyakan nggak tahu? Nggak lah. Ya maksudnya kan pertemuan itu pada dasarnya kan bisa kapan aja, di mana aja, dan Pak Mardiono sama Pak Prabowo tuh udah kenal lama bro. Nggak sehari 2 hari. Mereka memang secara pribadi nggak pernah ada masalah. Kalau kemarin pilihan politiknya Pak Mardiono atau P3 mendukung Mas Ganjar, Prof Mahfud, itu juga kita kenal Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pasti menghormati pilihan yang berbeda, itu biasa. Orang di depan debat aja beliau bilang, oh iya kalau itu bagus, itu bukan nggak mungkin misalnya itu jadi program saya. Kan hal-hal itu biasa Pak Prabowo. Dan emang nggak pernah ada masalah sama Pak Prabowo. Jadi mau ketemu kapan aja juga kita mau welcome. Terus apa yang ingin disampaikan ke konstituen P3 hari ini? Pertama, alhamdulillah terima kasih udah nyoblos P3, udah menjadi teman yang setia, dan perjuangan belum selesai, jadi mohon dukungannya terus, mohon doanya terus. Partai ini partainya warisan para ulama dan warisan dari sejarah bangsa. Kita berharap bahwa bisa berjalan beriringan. Ayo bangun lagi, ayo semangat lagi, dan mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita insya Allah tidak mengkhianati hasil, dan mari kita berbaik sangka terhadap hal-hal yang ada di depan. Sekali lagi terima kasih. Dan gue makasih udah diundang. Nah, ntar lu satu lagi, itu P3 ada anak mudanya nggak sih? Banyak. Nggak, soalnya lu bilang kan warisan. Mas Awi. Berapa umur itu?
Muda lah. Yang Z gitu nggak ada? Mas Awi mungkin di bawah gua kali, Mas Awi gitu ya? umurnya. Ya lo kan 52. Gua 70-an bro. Nggak, yang Gen Z gitu ada nggak? Banyak. Kita punya 4 banom, badan otonom. Nah itu anak muda semua isinya. Oh, Isinya milenial semua, anak muda semua. Caleg-caleg itu juga banyak anak muda. Ada caleg tunanetra kita namanya Sikdam Gayo. Itu umurnya 33, aktivis masih muda ya? tunanetra dari Aceh. Pernah dapat penghargaan dari Pangeran Philips, pernah macam-macam. lo kelihatannya udah mulai mengagumi P3 lo ya? Ya kagak lah, ini kerjaan gue bro. Nggak, jadi lo mengagumi P3 apa nggak? Lo jawabannya kagak tuh soalnya. Mengagumi bro. Gue mengagumi platformnya. Apaan tuh? Wah, platformnya dahsyat bro. Dia punya 6 prinsip perjuangan. Apa aja? Nomor satunya tuh ibadah. Oke. Nomor 2-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Terus ada kebenaran. Oke. Terus sampai istiqomah musyawarah. Dan menurut gue ini sebenarnya platform yang keren. Dan ya mudah-mudahan gitu ke depan bisa di repackage, bisa di rebranding sehingga makin banyak yang suka. Jadi apa nih tipis-tipisnya? Apa yang lagi dilakukan P3 sekarang? Tipis-tipis dong. Tipis-tipisnya apa ya? Ya mudah-mudahan sih lolos lah Senayan. Nggak, ngelobi KPU gitu nggak? Nggak, mana berani bro. Ya kalau komunikasi sama KPU ya pasti komunikasi sama parpol. Hak angket jalan terus dong? Ya kemarin kita masih di level fraksi ya. Sekali lagi karena kita fokusnya ke MK, jadi hak angket ini juga bisa dibilang kita masih melihat suasana kebatinan dari masyarakat, kira-kira maunya kayak gimana, teman-teman partai yang lain kayak gimana, itu juga masih kita lihat. Karena lu lihat sendiri partai lain juga masih melihat-lihat gitu ya, masih menunggu momentum yang pas dan seterusnya. Itu juga yang terjadi di P3. Kelihatannya anyep nih angketnya. Makasih ya teman-teman, ini Imam Priyono, sahabat gua, juru bicara Pak Mardiono P3. Tadi itu tipis-tipis dari Mas Imam tentang kondisi P3 saat ini. Keren juga nih acara, tipis-tipis. Ya, makasih ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.